Insya Allah malam ini kita akan membahas yaitu adab berhias dan berpakaian. Ahlan wa sahlan kepada Antuna yang baru bergabung di dalam kajian rutin kita. Semoga dengan menuntut ilmu syar'i ini kita bersama-sama Allah mengangkat kebodohan dari diri-diri kita dan kita diberikannya ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali untuk kita semua agar memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, menonaktifkan mikrofon dan kamera videonya selama kajian berlangsung. Alhamdulillah, Ustadz sudah berada di ruang Zoom. Mari kita awali kajian kita ini dengan berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kepada Ustadz, apakah sudah berada di ruangan Ustadz? Sudah. Ya, sudah dibuka tadi Ustadz. Ya, sudah. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya Ustadz. Tafadhol mashkura ma'jura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita untuk hadir di kajian ilmu, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita membahas pada malam hari ini yaitu bagian dari adab dengan diri sendiri adalah adab berhias dan berpakaian. Mungkin malam ini kita hanya membahas adab berhias terlebih dahulu. Kalau ada waktu yang lebih, nanti kita lanjutkan insyaallah membahas adab dalam masalah berpakaian. Akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, di antara tabiat wanita adalah mereka berhias, ya. Dan itu fitrah yang Allah jadikan pada diri seorang wanita. Dan di dalam Islam memiliki perhatian yang sangat besar tentang masalah berhias ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, pakailah pakaian ya, yang indah setiap kali engkau masuk masjid, dan makan dan minumlah, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pakaian seorang wanita adalah bagian dari perhiasannya. Pakaian seseorang adalah perhiasan bagi tubuhnya, khususnya bagi seorang wanita. Oleh karena itu, di dalam Islam ya, mengatur sedemikian rupa bagaimana seseorang itu berhias, khususnya kaum wanita. Ya, diatur sedemikian rupa agar mereka tidak melakukan apa-apa yang Allah larang
agar mereka tidak terjerumus dalam kesalahan dalam berhias. Oleh karenanya, para ulama rahimahullahu taala mereka membagi perhiasan seorang wanita ketika wanita ini berhias, ya, maka ahlul ilm membagi, ya, dengan 3 macam. Ada berhias itu sifatnya mubah, ya. Ini pada umumnya hiasan, ya, pada seorang wanita, maka sifatnya mubah. Kemudian ada kita itu disuruh berhias yang sifatnya dianjurkan di dalam Islam, ya, yang disebut dengan mustahabbah, ya, berhias yang sangat dianjurkan. Berhias yang dianjurkan ini adalah, yang dimaksudkan adalah sunanul fitrah, sunan fitrah, sunnah-sunnah di dalam fitrah, seperti memotong kuku, mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu di sekitar kemaluan, kemudian bagi laki-laki menepiskan kumisnya, ya. Maka sunnah-sunnah fitrah ini adalah termasuk dari masalah berhias, dan ini disunnahkan bagi laki-laki dan juga bagi wanita. Maka ini berhias yang ditekankan di dalam syariat Islam. Kemudian ada berhias itu yang diharamkan, ya, ada yang berhias itu diharamkan, dan fokus kita adalah ingin membahas yang berhias yang diharamkan. Kenapa? Karena kalau kita membahas yang berhias yang dibolehkan itu sangat banyak sekali, ya, membahas permasalahan apa saja boleh bagi wanita dalam berhias itu banyak sekali. Maka yang ingin kita fokuskan adalah yang diharamkan. Karena dengan kita mengetahui apa yang diharamkan, maka selainnya adalah boleh. Maka selainnya adalah perhiasan atau berhias yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Maka penting kita mengetahui apa saja yang diharamkan di dalam syariat kita berhias tersebut. Dengan itu kita mengetahui apa-apa yang dibolehkan. Karena yang dibolehkan begitu banyak, sangat banyak, bahkan tidak terhitung, ya. Sedangkan yang diharamkan itu hanya sangat sedikit sekali. Akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk pada berhias yang diharamkan, dan ini bagian adab kita, ya, khususnya bagi seorang wanita ketika dia berhias, ya, maka ada beberapa kaidah yang penting yang harus dipahami oleh setiap akhwat dan setiap ummahat, dan ini khususnya berkaitan tentang masalah berhias. Pertama, ada kaidah yang pertama, bahwasanya asalnya berhias itu halal, asalnya berhias itu boleh, ya, silahkan seseorang itu berhias, ya, semaunya, selama dia menghindari dari apa-apa yang diharamkan. Kemudian kaidah yang kedua yang harus dipahami dalam masa berhias ini adalah tidak boleh seseorang itu berhias, ya, kemudian berlebih-lebihan di dalam berhiasnya. Ya, di dalam Islam dilarang orang berhias, silahkan berhias tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, pakai lipstik mungkin tebalnya, ya, 20 cm misalnya. Maka atau memakai pupur, bedak dan semisalnya sangat tebal sekali, berlebih-lebihan. Maka ini juga keliru. Walaupun pada asalnya boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, kata Allah, makanlah dan minumlah, ya, jangan berlebih-lebihan. Allah itu tidak menyintai, tidak mensukai orang yang berlebih-lebihan. Dia punya perhiasan, pakai perhiasannya, tapi jangan dia berlebih-lebihan. Ya, pakai perhiasan dari ujung jari sampai ke ototnya semuanya terisi dengan emas. Ya, maka ini adalah sifat yang berlebih-lebihan di dalam berhias. Maka silahkan Anda berhias, berdandan, tetapi jangan berlebihan. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan juga dalam masa berhias, dan ini kaidah umum sebelum kita masuk pada perkara yang detail dalam masalah berhias, adalah di dalam masalah berhias seseorang jangan sampai akibat dia berhias itu menghabiskan waktunya
waktunya banyak terbuang dengan berhias. Dan subhanallah, ada sebagian akhwat atau bahkan sebagian ummahat kadang-kadang berhias itu ya lebih dari setengah jam, ya. Cuma hanya sekedar urusan nyisir rambut, pakai make up dan seterusnya. Ya, maka kadang sebahagian itu berhias dengan waktu yang lama. Maka ini tercela di dalam syariat kita. Ya, jangan sampai akibat berhias mengambil waktu yang sangat-sangat lama sehingga waktu Anda hilang begitu saja. Dan ini tentu tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan biasanya orang yang berhias dengan waktu yang lama, biasanya dia itu berlebih-lebihan di dalam berhiasnya. Sehingga dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian, kaidah yang terakhir dan yang penting adalah ketika seseorang itu berhias, pertama hendaknya dia peruntukkan ya hiasannya, zinahnya untuk suaminya. Dia berdandan, dia ditunjukkan dandanannya hanya untuk suaminya. Ya. Dan inilah ya seorang wanita yang dipuji ya di dalam syariat Islam. Ketika dia berhias, dia memakai dia memakai wangi-wangian, dia memakai pelembut wajah ya, pakai krim dan semisalnya, dia tujukan untuk suaminya ya, ditujukan untuk orang yang halal baginya. Maka ini yang diinginkan di dalam syariat Islam. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ya meriwayatkan sebuah hadis, kata beliau, Nabi SAW pernah ditanya, kata seorang sahabat ini, ya Rasulullah, ayu nisa'il khair, wahai Rasulullah, wanita mana yang baik? Seperti apa sih wanita itu yang dikatakan wanita yang baik? Ya, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, berikan gambaran kepada aku wanita yang baik, wanita yang menjadi role model ya bagi akhwat yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengasih jawaban yang sangat sederhana sekali. Kata Nabi SAW, allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar. Kata Nabi SAW, wanita yang baik itu adalah wanita ketika dilihat oleh suaminya, ya suaminya bahagia, sejuk melihat istrinya, menyenangkan ketika melihat istrinya. Kenapa? Karena dia ya menghadapi suaminya dengan hiasan, dengan dandanan yang sangat indah. Maka mafhum dari hadis ini, seorang wanita ketika dia menghadapi suaminya dengan dandanan yang tidak baik, ketika dia menyambut suaminya dengan dandanan yang tidak bagus dan menyebabkan suami tidak senang, maka itu berdosa. Maka wanita itu tidak baik. Maka wanita itu jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ya, wanita yang baik, kata Nabi SAW, jika dilihat oleh suaminya menyenangkan. Ya. Maka menyenangkan di sini bisa mencakup dengan akhlak yangnya, dengan akhlak mulianya, bisa mencakup menyenangkan ini dengan dandanannya. Maka jika seandainya suami Anda sedih ketika melihat istrinya menyambutnya dengan daster yang sobek-sobek, istrinya menyambutnya dengan ya sisir rambut di atas kepalanya, ya, maka ya berapa banyak ya wanita ketika dia bermuamalah sama suaminya, suami tidak diberikan hak dari hiasan yang dia sering berhias ya. Kadang dia sambut dengan ya baju yang berbau, atau kadang dia sambut dengan ya rambut yang tidak terurus ya, muka yang tidak terurus ya. Maka menyebabkan suami tidak enak memandang istrinya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuti'uhu idza amar. Dia mentaatimu ketika kamu memerintahkannya. Ya, jika suami memerintahkan tentang suatu hal, sang istri ini mentaati. Maka pertama, kaidah dalam berhias berdandan, tujukan hiasan itu, dandanan itu untuk suami Anda. Kemudian kedua, boleh berhias berdandan ditujukan untuk sesama wanita. Ya, sesama wanita. Ada perkumpulan wanita, sesama akhwat, ya, kumpul misalnya, maka tidak ada masalah. Mereka berdandan sesama mereka, ditujukan dandan tersebut untuk sesama mereka. Apabila seorang wanita memperuntukkan hiasannya, dandanannya untuk selain wanita, untuk selain suaminya,
ditujukan untuk dia menampakkan kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka ini tidak boleh. Dan ini termasuk dari perbuatan dosa. Ya, dan ini termasuk dari perbuatan dosa. Maka wanita itu berhias, berdandan cuma dua hal. Imma dia peruntukkan untuk suaminya, ya, karena itulah yang halal baginya. Yang kedua, dia berdandan berhias untuk sesama kaum wanita. Ya, sesama kaum wanita. Maka ini kaidah secara umum kita harus paham ketika dalam masalah berhias ini. Kemudian, apa saja yang diharamkan di dalam masalah berhias ini? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, la'anallah al-washimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijat al-husun al-mughayyirat khalqallah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Allah melaknat orang yang mentato dan wanita yang minta ditato. Wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, dan wanita yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur, dan wanita yang merenggangkan atau mengikir giginya untuk kecantikan, dan ya, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita ketika dia berhias. Dan ini bagian adab ketika seorang wanita itu berhias. Maka di sini disebutkan ya hal-hal yang banyak bagi wanita yang harus dihindari. Disebutkan di dalam hadis ini permasalahan tato, kemudian permasalahan mencabut bulu alis, kemudian juga permasalahan dalam masalah yang menyambung rambut, ya, kemudian juga permasalahan ya mengikir gigi dan yang lainnya. Maka kata Ibnu Mas'ud, Allah melaknat. Maka ini adalah, walaupun ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, tetapi Abdullah bin Mas'ud mengambil hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai apa saja yang diharamkan berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud ini, yang diharamkan bagi wanita yang harus dihindari. Saya akan mulai secara urut dari bagian atas tubuh wanita. Ya. Maka apa saja yang tidak boleh ya dilakukan oleh seorang wanita di dalam masalah berhias. Pertama, masalah rambut. Ya, di dalam Islam, ya, seorang wanita ya tidak boleh dia menyambung rambutnya. Ya. Dia menyambung rambutnya, itu diharamkan di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, la'anallah al-wasilah wal mustawsilah. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambungkan rambut dan meminta disambungkan rambut. Menyambung rambut ini bisa dia menyambung rambut dengan rambutnya sendiri, ataukah dia menyambung rambut dengan rambut orang lain. Maka ini juga termasuk perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dilaknat adalah kita dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, sedangkan kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh kita. Maka orang yang dilaknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung rambut ini, dia menyambung, entah itu dia menyambung rambut dengan rambut orang lain, entah itu dia menyambung dengan rambut yang palsu, maka ini termasuk di dalam hadis ini. Dan hal ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalam masalah ini adalah seorang wanita memakai wig, ya, rambut palsu. Ya, maka ini juga diharamkan seorang wanita melakukan demikian. Bagaimana Ustadz kalau seandainya, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, bagaimana kalau seandainya wanita itu botak? Wanita itu tidak memiliki rambut. Ya, tidak memiliki rambut. Boleh tidak dia memakai rambut palsu untuk menutupi aibnya? Karena wanita mungkin malu ketika rambutnya tidak ada. Seperti sebagian wanita yang terkena penyakit kanker misalnya. Rambutnya rontok, tidak memiliki rambut. Kemudian nampak pada kepalanya botak.
Ya. Maka apakah boleh dia menggunakan rambut palsu untuk menutupi aib ini? Ahlul ilm mengatakan diperbolehkan. Kalau seandainya dia untuk menutupi aib, ya, seperti kepalanya botak, ya, kena penyakit dan dia ingin tutupi dengan rambut palsu, maka hal ini diperbolehkan di dalam syariat kita. Kemudian di dalam masalah yang berkaitan dengan rambut juga, boleh tidak seorang wanita ini memotong rambutnya? Apakah tidak? Tidak boleh. Ahlul ilm dalam hal ini berselisih. Apakah boleh wanita ini memendekkan rambutnya? Yang asalnya rambutnya panjang, kemudian dia ingin berhias, kemudian dia potong rambutnya, dipendekkan atau dicukur. Apakah diperbolehkan di dalam Islam? Para ulama terjadi khilaf dalam masalah ini. Yang rajih, yang benar adalah boleh seorang wanita memendekkan rambutnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Salamah ibn Abdurrahman. Beliau mengatakan, kan azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Kata Abu Salamah ibn Abdurrahman, sesungguhnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memotong rambut-rambut mereka, ya, sampai kal wafrah, sampai di antara mereka itu memendekkan sampai di daun telinga, ya. Artinya pendek, ya, sampai ke daun telinga. Ya, maka ya batasan telinga wafrah itu adalah telinga bawah ini. Jadi ya dipendekkan sampai telinga bawah. Pernah dilakukan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan memendekkan rambut bagi seorang wanita itu diperbolehkan. Terus bagaimana kalau seandainya wanita itu mencukur rambutnya sampai habis, digundul? Boleh tidak wanita itu menggundul rambutnya? Kalau memendekkan boleh, tetapi bagaimana dengan kalau seandainya wanita itu mencukur rambutnya sampai habis? Apa itu diperbolehkan? Para ulama mengatakan tidak boleh. Seorang wanita mencukur rambutnya sampai habis, ya. Karena ini diharamkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu pernah bersabda, "Laisa 'alan nisa'i halqun, innama 'alan nisa' taqsir." Kata Nabi sallallahu tidak boleh seorang wanita mencukur rambutnya sampai habis menjadi botak. Tidak boleh, kata Nabi sallallahu. Ya, sesungguhnya bagi wanita itu hanyalah dia memendekkan rambutnya. Maka bagi seorang wanita hendaklah dia pendekkan rambutnya, tidak boleh dia cukur sampai habis. Ya. Kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu? Walaupun hadis yang saya bacakan tadi khilaf, tapi insya Allah hadisnya adalah hadis yang hasan. Para ulama mengatakan karena kalau wanita itu menggundul kepalanya sampai habis, pertama dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang kedua, dia akan menyerupai laki-laki. Ya, karena gundul, botak itu identik dengan laki-laki. Dan kita dilarang oleh Nabi SAW, laki-laki dilarang menyerupai wanita, wanita dilarang menyerupai laki-laki. Kata Nabi SAW, ya, bukan dari kami, ya, orang-orang yang menyerupai kaum wanita, dan juga bukan dari kami wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Ya, maka di dalam Islam dilarang wanita itu menggundul rambutnya karena itu menyerupai kaum laki-laki. Kemudian kalau ada aib bagaimana Ustaz? Kalau ada penyakit, ya harus digundul, atau kena operasi di kepala harus digundul rambutnya, apakah tidak masalah? Tidak mengapa. Kalau ada hajat, ada keperluan mendesak darurat yang mengharuskan dia mencukur kepalanya, maka ini tentu diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian juga ketika wanita itu memotong rambutnya, maka harus diperhatikan bahwasanya tidak boleh dia memotong rambut menyerupai pertama kaum pria. Tidak boleh dia bikin potongan rambutnya menyerupai kaum pria, karena dilarang kita tasyabbuh dengan kaum pria. Ya, wanita dilarang tasyabbuh dengan kaum pria. Kemudian juga ya dilarang seorang wanita ketika dia memotong rambutnya dia menyerupai orang-orang yang fasik, ya. Model-model misalnya, ya, artis-artis misalnya yang fasik. Ya, maksud saya adalah ya orang-orang yang melakukan kefasikan, ya. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh dia menyerupai ya hal-hal yang
menyerupai orang-orang fasik. Maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, maka seseorang ketika dia memotong rambut, dia tidak menyerupai orang-orang fasik dan juga tidak menyerupai orang-orang kafir. Ya, tidak menyerupai orang-orang kafir. Maka selama dia tidak menyerupai orang fasik, tidak menyerupai orang kafir, kemudian tidak menyerupai laki-laki, maka silahkan seorang wanita memendekkan rambutnya. Kemudian yang berkaitan juga dengan masalah rambut ini adalah masalah bagaimana hukumnya seorang wanita ya mengumpulkan rambutnya ke atas ya. Jadi rambutnya dikumpulkan sehingga ketika dipakai jilbab ya maka muncul ya gumpalan ya sehingga kelihatan wanita itu sangat indah ya dengan ya gumpalan rambutnya yang dikumpulkan ketika diikat ya ditaruh ke atas sehingga meninggi kepalanya. Apakah ini diperbolehkan di dalam Islam? Maka ini tidak diperbolehkan, diharamkan di dalam Islam. Ya, berhias semacam ini diharamkan di dalam Islam. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar. Ya, lam arahuma qad ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Yadribna biha wa nisa'u kasiyat ariyat mumilat ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, dua kelompok dari penghuni neraka yang sebelumnya saya tidak pernah melihatnya, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi menyebutkan di antara dua kelompok tersebut ada nisa'un kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ya, berlenggak-lenggok, kata Nabi SAW, dan kepala mereka seperti punuk onta, ya. Ya, kepala mereka, rambut mereka seperti punuk onta, ya, meninggi. Maka ini diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh seseorang wanita memakai jilbabnya, kemudian dia meninggikan ya rambutnya ditumpuk ke atas sehingga kelihatan dia indah, maka ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang berkaitan juga dengan masalah rambut seorang wanita, boleh tidak seorang wanita ini ya menyemir rambutnya, ya mengecat rambutnya, boleh tidak? Para ulama mengatakan tidak mengapa, bahkan ini bisa jadi sunnah. Dia mengecat rambutnya, ya rambut putihnya dia semir atau dia pacari dengan warna selain warna hitam. Ya, maka ini bagian dari sunnah. Ya, uban yang putih disemir, ya, atau dipacar, dihana, ya, pakai henna, ya, berwarna selain warna hitam. Ya, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, utiya Nabi sallallahu bi Abi Quhafah yaum al-fath wa ra'sahu wa lihyatuhu kathagamatu bayadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadha bi syai' wajtanibu as-sawad." Kata Jabir bin Abdullah, pernah suatu hari pada penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu didatangkan Abi Quhafah. Yang mana Abu Quhafah ini ya rambut dan jenggot beliau putih. Kemudian kata Nabi sallallahu ya, ubah warna putih ini wahai Abu Quhafah dengan sesuatu yang lain, dengan warna yang lain. Yang penting jauhi warna hitam. Maka hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya ya tidak mengapa seorang wanita menyemir rambutnya atau mewarnai rambutnya ketika rambut itu sudah putih, ketika rambut itu sudah beruban, maka boleh dia warnai, bahkan di bagian dari sunnah dia warnai, yang penting warnanya tidak berwarna hitam. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh dia menyemir rambutnya dalam rangka tasyabbuh, menyerupai tren sekarang, model sekarang, anak-anak gaul sekarang, ya yang ada di TV dan semisalnya. Maka ini tidak boleh. Dia semata-mata dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, boleh tidak saya warnai rambut saya warna pink? Boleh tidak saya warnai rambut saya warna oranye? Boleh tidak saya warnai rambut saya warna kuning? Karena saya ingin sekali seperti orang barat, ya rambut saya tidak kesampaian, muka saya sudah muka Indonesia, barang rambutnya rambut orang barat misalnya. Saya warnai dengan warna pink. Maka tidak boleh. Kalau Anda tasyabbuh dengan orang kafir, maka tidak diperbolehkan niatnya. Tetapi kalau tidak ada niat sama sekali tasyabbuh, tidak menyerupai orang-orang fasik, maka tidak ada masalah seseorang mewarnai rambutnya dengan pacar dan semisalnya, ya selama juga diperhatikan
ya tidak menghalangi sampainya air wudhu. Ya, selama tidak menghalangi sampainya air wudhu, maka itu tidak mengapa. Kemudian ini yang berkaitan tentang masalah rambut. Di dalam hadis Abu Mas'ud disebutkan, ya, kata beliau, la'anallah, ya, al-wasimat wal mutawassimat wan namisat wal mutanammisat. Ya. Kemudian yang berkaitan, ya, dengan, ya, berhias yang berkaitan dengan wajah adalah berkaitan dengan alis. Ya. Di dalam hadis ini Nabi SAW melarang seseorang yaitu melarap alisnya. Termasuk di dalam hal ini adalah mencukur alisnya. Maka melarap, mencukur, memendekkan alis itu diharamkan. Termasuk dalam hal ini mensulam alisnya. Alisnya disulam, ya, dikerap, kemudian, ya, disulam alisnya tersebut, ditebalkan dan seterusnya. Maka ini juga diharamkan di dalam Islam dan dilaknat orang yang melakukan ini. Maka tidak boleh, ya, seorang wanita melakukan ini. Kemudian para ulama memasukkan, ya, mengambil bulu di alis ini, ya, ini sifatnya kata namisat di dalam hadis ini adalah mencakup semuanya, bulu yang ada di wajah. Maka bulu yang ada di wajah ini tidak boleh kita ambil. Ya, bulu yang di wajah ini tidak boleh kita ambil, ya, tidak boleh kita cukur kecuali apa-apa yang disuruh untuk dicukur. Jadi di dalam Islam, ya, berkaitan dengan bulu di tubuh manusia ini ada 3 macam. Ada bulu yang Allah suruh cukur. Ada bulu yang Allah suruh dilarang kita untuk mencukurnya. Dan ada bulu di tubuh kita ini yang didiamkan di dalam agama kita. Tidak disebutkan. Entah itu dicukur, entah itu dilarang. Tidak ada. Didiamkan. Maka bulu yang disuruh untuk dicukur, maka disunnahnya kan kita mencukur. Bulu ketiak, kumis, kemudian bulu sekitar kemaluan. Maka ini disuruh untuk dicukur. Tetapi ada bulu yang tumbuh di tubuh manusia ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mencukurnya atau untuk mencabutnya. Di antaranya adalah bulu alis. Ini dilarang. Dan juga di antaranya adalah jenggot. Maka ini dilarang. Maka ini termasuk di dalam hadis ini. Ya. Kemudian ada bulu yang didiamkan. Ada bulu yang didiamkan. Tidak disebutkan di dalam syariat kita untuk dicukur dan juga tidak disuruh untuk tidak dicukur. Yaitu bulu yang tidak kita sebutkan tadi. Seperti bulu di tangan, bulu di dada, bulu di di punggung, bulu di kaki. Ya. Maka ini bulu yang didiamkan di dalam syariat kita. Maka di dalam hal ini seseorang diberikan pilihan. Entah dia mencukur boleh, dia tinggalkan pun juga boleh. Ya, maka hukumnya sifatnya boleh. Dia cukur boleh, dia tinggalkan boleh. Nah, ada bulu yang di sekitar wajah kita ini seperti, ya, bulu mata. Bulu mata ini boleh tidak dicukur, boleh tidak dipotong, boleh tidak demikian. Ya. Maka para ulama mengatakan makna, ya, an-namisat di dalam hadis ini adalah bulu di wajah. Maka bulu di wajah termasuk di dalamnya adalah bulu mata. Oleh karena itu kata para ulama tidak boleh seseorang mencukur bulu matanya. Kemudian juga kata para ulama tidak boleh seseorang memasang bulu mata palsu, ya, karena ini juga bagian dari masalah menyambung rambut. Maka ini diharamkan. Maka tidak boleh seseorang memotong bulu matanya, ya, dan juga tidak boleh juga seseorang itu, ya, menyambung bulu mata dengan bulu mata palsu. Karena ini diharamkan di dalam syariat kita. Kecuali bulu yang di wajah tersebut bulu yang tumbuh tidak normal. Bulu yang tumbuh tidak normal, misalnya tumbuh di hidungnya bulu, maka ini adalah bulu yang tidak normal, maka boleh dicukur. Atau tumbuh di pipinya, ya, di sini bulu-bulu, ya, maka boleh dia cukur. Ini bulu yang tidak normal tumbuhnya. Maka bulu yang normal tumbuh di wajah itu maka dibiarkan, ya, ya, seperti bulu mata, ya, bulu alis, ya, maka itu dibiarkan. Ya. Kemudian
Yang berkaitan juga dengan mata seseorang adalah masalah sebagian wanita kadang-kadang berhias, dia memakai lensa mata berwarna biru, ya kadang-kadang ingin matanya berwarna biru, bosan sudah berbola mata hitam, ingin warna biru, sebagian ingin berwarna hijau, sebagian ingin berwarna merah biar kelihatan seram dan semisalnya. Maka banyak ya, zaman sekarang wanita ya macam-macam bola matanya. Ya mungkin nanti ke depannya mungkin ada orang yang berbola mata ya warna bola matanya ya warna oranye dan semisalnya. Maka apa hukumnya orang memakai lensa ini? Ahlul ilm terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena ini adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan bola matanya hitam, dia ubah menjadi bola mata biru dan ini menipu. Sebagian ulama membolehkan karena ini tidak termasuk dari mengubah ciptaan Allah dan ini termasuk dari masalah berhias. Kata mereka berhias tidak mengapa. Ya, seseorang berhias dalam masalah ini tidak mengapa. Wallahu taala alam. Tetapi kalau seandainya bisa dihindari itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Kemudian di antara juga yang berkaitan hiasan dengan wanita yang berkaitan di sekitar kepala wanita, di sekitar wajah wanita adalah masalah berkaitan dengan masalah gigi. Maka di dalam hadis ini juga dilarang oleh Nabi SAW seseorang yang mengkikir giginya, ya dikikir giginya biar rata semua, ya maka ini dilarang. Termasuk dalam hal ini adalah seseorang pakai behel, ya pakai behel semacam ini dilarang kalau seandainya giginya bagus saja, tapi dia ingin memperindah, mempercantik giginya dengan dikasih behel demikian, maka ini termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ya mengatakan tidak boleh kalau seandainya dia pakai behel tersebut ya untuk mempercantik, memperindah, merapatkan giginya. Karena masuk dalam kata mutafallijat ya. Tetapi kalau seandainya giginya emang tidak rata, tidak normal, kemudian dinormalkan, maka tidak mengapa. Ya, dia pakai kawat gigi, behel dan semisalnya untuk meratakan giginya. Ya, yang asalnya tidak rata, ya. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya sudah bagus giginya, tapi dia ingin memperindah lagi, mempercantik lagi, maka ini yang diharamkan di dalam syariat Islam. Kemudian, ya, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud juga dijelaskan al-washimat, ya. Nabi SAW melarang seorang wanita ya itu minta ditato. Maka larangan ini mencakup semuanya, laki-laki dengan wanita. Maka wanita dilarang untuk meminta ditato ya dan tidak boleh ditato. Maka kalau ada wanita yang bertato dan dia bertaubat kepada Allah, maka harus dihapus tatonya. Bagaimana kalau seandainya tatonya tidak bisa dihapus? Kalau dihapus rusak tubuhnya, ya rusak kulitnya. Atau kalau dia ingin menghapus biayanya mahal, dia tidak bisa memiliki biaya semacam itu. Kalau seandainya tato itu tidak memungkinkan dihapus, kalau dihapus merusak anggota tubuhnya, atau karena biayanya mahal dia tidak memiliki uang, maka dalam kondisi semacam ini di dalam Islam maka tidak mengapa tato itu ada pada diri seseorang. Ya. Kalau ada kesempatan dia bisa menghapus, maka hendaklah dia hapus. Kemudian di antara ya, perhiasan yang berkaitan dengan wanita pula adalah berkaitan dengan kuku. Seorang wanita ya ketika dia berhias maka ya dia boleh ya menghiasi perhiasan di dalam tubuhnya. Di antaranya adalah bagian tangan, kukunya. Apakah boleh seorang wanita memakai pacar, memakai cat kuku dan semisalnya? Apakah boleh? Ya, maka sebetulnya tidak ada masalah. Ya, selama tadi tidak ada tujuan tasyabbuh, kemudian ya selama air wudhu itu sampai, maka tidak mengapa dia kasih cat kukunya, dia kasih warna kukunya misalnya, maka tidak mengapa. Ya. Selama tadi tidak menghalangi sampainya air. Kemudian permasalahan juga perhiasan bagi wanita yang berkaitan dengan tangan adalah masalah boleh tidak wanita itu dia memakai perhiasan seperti cincin di tangannya. Ya, ketika dia keluar rumahnya, kemudian dia menampakkan cincin itu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
tentu wanita ketika keluar rumah, ya, maka dia akan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bagaimana hukumnya wanita memakai cincin, memakai galang jam, memakai gelang, ya, seperti apa? Para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah, janganlah wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak. Berdasarkan ayat ini, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah wanita memakai cincin apa boleh. Yang rajih, ya, bagi yang mengatakan bahwasanya tangan ini bagian yang tidak wajib ditutup, maka ketika dia memakai cincin, wanita tersebut di hadapan laki-laki asing, maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan bagi orang yang menganggap tangan ini bukan bagian dari aurat wanita. Maka dia memakai cincin ini, ya, walaupun di atas sarung tangan. Ya, dia pakai sarung tangan, kemudian dia pakai cincin. Ya, walaupun dia pakai sarung tangan, dia pakai cincin, maka ini bagi pendapat yang mengatakan ini, yang mengatakan boleh membuka telapak tangan, maka boleh. Tapi bagi ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh dia menampakkan juga telapak tangannya, tidak boleh, ya, maka mereka berpendapat tidak boleh memakai cincin di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, walaupun dia pakai sarung tangan. Kemudian dia pakai cincin di sini, entah itu cincin emas, cincin perak, kemudian kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka pendapat yang kedua ini tidak boleh. Wallahu taala alam. Tapi yang zahir adalah pendapat pertama, ya, bahwasanya tidak mengapa kalau seandainya wanita memakai cincin yang mana cincin itu di atas sarung tangannya, maka tidak mengapa. Terus bagaimana kalau seandainya wanita itu memakai kalung? Dia memakai kalung, kalungnya besar, ya, jilbabnya mungkin sudah menutup dadanya, kemudian kelihatan kalungnya, ya, apakah boleh dia tampakkan kalung tersebut di atas bajunya? Maka pendapat yang rajih tidak boleh, ya, karena ini bagian yang harus ditutup, maka tidak boleh nampak. Maka tidak boleh seseorang menampakkan kalungnya. Terus bagaimana dengan seorang wanita memakai gelang emas? Dia memakai gelang emas di atas lengan bajunya. Ya, dia pakai gelang emas, kemudian di atas lengan bajunya misalnya. Ya. Dan ini tentu mungkin jarang wanita memakai gelang emas di atas lengan bajunya. Tetapi kalau seandainya dia pakai demikian, ya, maka kata para ulama, ya, pendapat yang rajih kata para ulama tidak boleh, karena gelang itu adalah, ya, bagian sesuatu yang biasanya ditaruh di lengan, dan biasanya tidak dinampakkan, maka ini tidak boleh, sesuatu yang biasa tidak dinampakkan. Ya. Terus bagaimana dengan memakai galang jam bagi seorang wanita? Kadang-kadang sebagian akhwat dia memakai galang jam. Apakah hal ini juga tidak boleh ditampakkan? Maka para ulama hampir semua ulama membolehkan para wanita itu memakai galang jam, ya, di atas, ya, di atas bajunya, di atas lengannya, ya, di atas, ya, pakaiannya dia pakai galang jam, ya, jam tangan dan semisalnya. Maka ahlu ilm dalam hal ini membolehkan, karena ini adalah perhiasan yang biasa nampak, ya, yang biasa nampak dilihat oleh orang. Maka ini hal-hal yang diperbolehkan, yang dinampakkan dari perhiasan. Kemudian di antara, ya, berhias bagi seorang wanita adalah masalah memakai wangi-wangian. Ya. Nabi SAW, ya, melarang seorang wanita ketika dia keluar rumahnya dia memakai wangi-wangian. Berdasarkan hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin lijidu rihaha fahiya zaniyah. Kata Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wanita mana saja yang memakai wangi-wangian, kemudian dia lewat terhadap sebuah kaum, kemudian mereka mencium baunya, bau wangi tersebut, maka fahiya zaniyah, maka wanita ini telah berzina, kata Nabi SAW. Maka tidak boleh seorang wanita memakai minyak wangi, ya, kemudian dicium minyak wangi itu oleh pihak laki-laki. Bagaimana kalau seandainya wanita itu keluar rumahnya, kemudian minyak wangi itu dicium atau hanya untuk kaum wanita? Kadang sebagian wanita keluar dari rumahnya naik mobil,
kemudian ke tempat acara wanita secara khusus yang dia bertemu sama teman-temannya, boleh tidak dia memakai wangi-wangian? Boleh tidak dia memakai parfum? Maka boleh. Kalau seandainya parfum itu hanya dicium, ya bisa dinikmati oleh pihak wanita, makanya tidak ada masalah. Walaupun dia keluar rumahnya. Ketika dia keluar rumahnya, ya dia tidak melewati gerombolan laki-laki. Laki-laki tidak mencium bau wanginya, maka ini tidak mengapa. Ya, dan ini diperbolehkan di dalam syariat kita. Kemudian, apakah dihukumi seperti wangi-wangian? Seorang wanita kadang-kadang memakai pewangi badan, ya bukan minyak harum. Kadang-kadang ya pewangi badan, ya dia memakai sesuatu di sini di lehernya agar tidak bau dan semisalnya. Apakah ini dihukumi seperti wanita itu memakai wangi-wangian? Maka jawabannya tidak. Seorang wanita kadang-kadang memakai sesuatu di lehernya dan semisalnya agar menghilangkan bau badannya, atau memakai ya Rexona misalnya di ketiaknya dan semisalnya, maka ini bukan masuk dari masalah wangi-wangian. Maka tidak mengapa dia menggunakan itu ketika dia keluar dari rumahnya. Kemudian di antara ya masalah berhias bagi seorang wanita ini adalah masalah seorang wanita mengubah fisiknya, melakukan operasi. Apa hukumnya wanita melakukan operasi? Maka pada asalnya wanita yang mengubah fisiknya, melakukan operasi, memancungkan hidungnya, ataupun yang lainnya, maka ini haram hukumnya. Kecuali dia ada aib, untuk menghilangkan aib. Kalau dia menghilangkan aib, maka ini tidak mengapa. Orang wanita melakukan operasi dan rangka dia menghilangkan aib, maka ini tidak mengapa dan ini diperbolehkan di dalam syariat kita. Kemudian terakhir, berkaitan dengan masalah berhias ini, ya, adalah masalah kenapa banyak wanita ini rusak. Ya, dan ini kita harus tahu. Sebab kenapa wanita ini banyak rusak di muka bumi ini. Ya, khususnya dalam masalah berhias. Sebab yang terbesarnya itu kembali pada 3 hal. Dan ini pelajaran bagi untuk ummahat dan akhwat. Ya, kenapa wanita itu banyak rusak? Ya, dalam masalah berdandan, dalam masalah berhias. Ya, pertama, ya lemahnya agamanya. Wanita itu, ya mereka melakukan maksiat, ya melakukan dandanan hiasan yang tidak sesuai dengan syariat, karena lemahnya agamanya, lemahnya iman yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah wanita tersebut ya terpengaruh dengan orang-orang kafir, terpengaruh dengan orang fasik. Maka Anda lihat dandanan wanita yang berhias yang tidak sesuai dengan syariat biasanya akibat dia terpengaruh dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang kafir. Akhirnya dia berdandan demikian, dia tiru polanya, dia ikuti cara dandanannya. Maka ini sebabnya. Kemudian yang ketiga, sebab yang terbesar adalah karena wanita itu banyaknya harta di tangannya. Maka ini pelajaran bagi para pria. Ya, maka tidak boleh dia juga memberikan harta yang berlebihan di tangan istrinya. Karena wanita kadang-kadang kerap kali dia tidak, ya banyak wanita, ya saya tidak mengatakan semua wanita, tapi banyak wanita itu dia tidak mengetahui nilai sebuah harta yang ada di tangannya. Sehingga dia begitu mudah menghabiskannya, begitu mudah membelanjakannya tanpa sesuatu yang bermanfaat. Maka sebab wanita berdandan yang tidak syar'i ini, sebab terbesarnya adalah dia memiliki harta yang berlebih di tangannya. Suaminya begitu royal, berlebihan yang luar biasa di tangannya, sehingga dia pun arahkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini 3 sebab ya kenapa wanita itu kadang-kadang dia berdandan, berhias tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja ya karena keterbatasan waktu, ya mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah masalah masalah adab kedua ini dengan diri sendiri ini khususnya berpakaian, insyaallah nanti kita lanjutkan pada minggu depan karena yang kita bahas ini hanya masalah berhias ya. Adapun selain yang saya sebutkan tadi, maka pada asalnya silahkan wanita itu berhias, berdandan ya semaunya. Maka tidak ada masalah selama ya yang sesuai dengan aturan yang kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Baik. Jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan.
kita memasuki sesi tanya jawab, Ustaz. Ya, silahkan. Naam, Umahat wa akhwati fillah, kita memasuki sesi tanya jawab, dan untuk sesi tanya jawab ini akan dilanjutkan oleh Ukti Dewi Alfiatun Nasroh. Kepada Ukti Dewi Alfiatun Nasroh, silahkan dilanjutkan, Mbak. Silahkan dibuka mic-nya. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, Ummu Irsyad. Nah, selanjutnya kita ada sesi pertanyaan. Silakan kepada Pak Akhwat dan juga Mahat. Saya berikan pertanyaannya di chat Zoom, juga bisa bertanya langsung. Buka mikrofonnya nanti, silakan ditanya di Zoom. Kemudian kita mulai di pertanyaan pertama, yaitu melalui chat Zoom. Sudah ada yang masuk, Ustadz. Anda bacakan ya, Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya behel gigi supaya gigi lebih rapi? Apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah? Bagaimana jika behel sudah terlanjur terpasang? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh jika suami meminta agar rambut istrinya yang agak ikal untuk dismoothing atau diluruskan dan diwarnai selain hitam, agar terlihat lebih rapi dan juga indah di hadapan suaminya? Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, masalah behel. Bagaimana hukum behel? Kita jelaskan tadi, behel itu tidak boleh kalau seandainya giginya sudah bagus, giginya sudah normal, tapi dia lakukan untuk tambah mempercantik, tambah memperindah, makanya tidak boleh. Tapi kalau seandainya giginya emang tidak rata dari awal, tidak bagus ya, kemudian dikasih behel dan semisalnya untuk mengembalikan seperti keadaan normal, maka ini tidak mengapa. Kalau seandainya sudah terlanjur dipasang ya, dengan kondisi padahal giginya bagus, tapi dia lakukan itu untuk mempercantik dan semisalnya, maka kalau bisa dilepas maka dilepas. Kalau seandainya itu tidak menimbulkan mudarat, maka dilepas. Ya. Kalau seandainya giginya sudah normal. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak normal, ya dikembalikan, maka itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum suami minta meluruskan rambut bagi seorang istri? Maka boleh. Istri meluruskan rambut yang ikal, diluruskan, maka itu tidak mengapa. Itu bagian dari memperindah. Kemudian suami minta diwarnai rambutnya, maka kita katakan tidak ada masalah warnai rambut ya, maka itu tidak mengapa selama tadi tujuannya tidak ingin tasyabuh terhadap orang-orang barat, terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang fasik, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz atas jawabannya, Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Ustadz, Ana bacakan. Ini ada 3 pertanyaan langsung, Ustadz, dari satu Umahat, Ustadz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz wa Umahat. Pertanyaan yang pertama, dan ini juga banyak beberapa Umahat yang bertanya, Ustadz, intinya sama. Apakah boleh mengikat rambut tinggi seperti punuk unta ketika di rumah? Menyerupai punuk unta, kemudian seperti juga digelung, Ustadz. Kemudian dikarenakan khawatir rambut basah ketika mandi atau karena gerah, tetapi ketika di luar rumah tidak melakukannya. Atau apakah larangan mengikat tinggi seperti punuk unta atau digelung seperti itu sifatnya umum untuk di rumah atau di luar rumah? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Yang kedua, berapa lapiskah pakaian yang dibutuhkan untuk wanita sholat atau keluar rumah? Atau dikatakan mencukupi menutup aurat? Apakah menggunakan khimar saja sampai menutup lutut tanpa lapisan di baliknya? Kemudian ataukah diperlukan khimar kecil di dalamnya sebagai syarat jilbab secara menyeluruh atau sebelum menggunakan khimar di luar? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah menggunakan celana di hadapan mahram yang belum balik termasuk yang tidak diperbolehkan? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Ya. Pertama tentang masalah boleh nggak mengikat rambut itu di rumahnya seperti tadi, seperti punuk unta
diikat di rumahnya, boleh tidak? Maka tidak mengapa kalau seandainya dilakukan di rumah tanpa ada laki-laki lain ya selain mahramnya, maka tidak mengapa. Larangan ini berlaku ketika dia keluar dari rumah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun di dalam rumahnya, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian, berapa lapiskah pakaian wanita? Pakaian wanita itu sebetulnya tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Berapa lapis tidak ada. Satu lapis pun tidak ada masalah. Ya. Dan insya Allah nanti saya akan bahas secara detail pada minggu depan. Karena masalah pakaian wanita ini masalahnya panjang. Ya, masalahnya perlu didetailkan juga. Tetapi intinya tidak ada ketentuan. Ya, boleh satu lapis. Yang penting ya, tebal, tidak menyingkap aurat, tidak membentuk auratnya, tidak kelihatan kulitnya. Maka tidak mengharuskan 2 lapis. 1 lapis pun boleh. Kemudian boleh tidak laki-laki wanita memakai celana di hadapan mahram yang bukan balik. Sebetulnya tidak masalah wanita pakai celana wanita di depan anak yang belum balik ya. Itu sebetulnya tidak mengapa selama aurat mughalladahnya ditutupi ya. Dan ini juga nanti kita akan bahas pada minggu depan, aurat ya yang mana yang boleh ditampakkan kepada mahram, mana yang tidak boleh ya. Maka sebetulnya secara umum tidak mengapa ya memakai celana panjang di hadapan anak yang masih kecil ya yang belum balik, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Ustadz, jazakumullahu khairan. Menyambung pertanyaan yang tadi, Ustadz, apakah boleh kita saat sholat itu posisi rambut kita diikat ke atas? Sepertinya tidak menyerupai punuk unta, tapi dia agak muncul sedikit, Ustadz. Apakah itu boleh saat kita sedang sholat, Ustadz? Intinya kalau dia seperti punuk unta ke atas itu tidak boleh ya. Ya menaikkan ke atas tidak boleh ya. Maka tidak boleh dia meningkat angga ke atas ya, itu diharamkan ya. Tidak di dalam sholat saja, di luar maksudnya ini ada diharamkan ini ketika ya di luar rumah ya, ketika dilihat oleh laki-laki lain ataupun ketika di dalam sholat, maka mengikat rambut bagi wanita itu diperbolehkan, tidak mengapa. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke ummahat yang raise hand. Tafadholi kepada Ukhti Putri Dwi, silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, pertanyaannya ini luar tema, apakah dibolehkan Ustaz? Silakan. Bagaimana cara kita menguruskan niat ketika murojaah pelajaran dan menjawab soal imtihan yang diadakan oleh Mahat bukan karena nilai? Bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Bagaimana menguruskan niat ketika ada ujian? Pertama, terus berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu datang dengan diusahakan. Dan sebab itulah para salaf terdahulu mereka pertama-tama menuntut ilmu tidak ikhlas. Ya, kata mereka kunna talabnal ilma li ghairillah fa aba ilmu ayakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu itu enggan kecuali diperuntukkan untuk Allah. Maka para salaf dahulu awal bidayahnya mungkin susah orang itu untuk ikhlas, tapi dia terus berusaha. Maka ilmu itu akan membawa dia kepada keikhlasan. Maka mungkin orang ketika belajar waktu ujian dia ingin dapat nilai terbaik, akhirnya dia belajar. Maka mungkin niatnya utamanya itu. Tapi nanti lama-kelamaan ya, maka tujuan utamanya adalah ilmu. Tujuan utamanya murojaah itu agar dia bisa mengikat ilmunya. Maka ilmu itu sendiri yang membawa dia kepada keikhlasan. Maka terus menuntut ilmu, jangan berputus asa. Ya walaupun ada niat-niat demikian, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Ya semacam itu juga ketika murojaah pelajaran. Ya, dan para salaf itu juga demikian. Sebagian mereka mengatakan 20 tahun saya belajar baru saya bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya setiap kali kita belajar saja. Walaupun saya ingin dapat nilai yang terbaik, tujuannya enggak ada masalah. Nanti ilmu itu yang mendidik dia, membawa dia kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ana bacakan dari chat Ustadz.
Assalamualaikum, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ana izin bertanya. Pertanyaannya ada dua Ustadz. Yang pertama, bolehkah mencabut uban yang tumbuh di usia muda, sekitar masih umur 20 tahunan tapi sudah banyak uban Ustadz? Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah memakai pacar kuku yang berwarna hitam? Jazakumullahu khairan. Memakai apa? Memakai apa? Memakai pacar kuku Ustadz, kayak kutek kuku tapi warna hitam Ustadz. Untuk di kuku ya. Ya. Nah, Ustadz. Pertama, mencabut uban itu hukumnya makruh. Ya, walaupun dia masih muda, banyak ubannya tumbuh, maka hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh mencabut uban di waktu masih muda. Ya sama saja, tidak ada bedanya antara muda dan tua. Maka biarkan ditinggalkan, uban tersebut tidak dicabut ya, atau dipacari atau disemir dengan warna selain warna hitam. Adapun memakai cat kuku berwarna hitam, ya tidak mengapa. Ya ini diperbolehkan selama nanti air wudhu itu sampai kepada cat kuku, kepada kukunya. Ya, yang penting tidak menghalangi air wudhu. Wallahu taala alam. Nah, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh wanita menggunakan serum penumbuh alis agar lebih lebat atau serum untuk memperpanjang bulu mata? Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya. Jazakillah khairan ya. Maksudnya itu obat ya. Nah, Ustadz. Ya. Sebetulnya abdolnya ada biarkan sebagaimana biasanya ya, sebagaimana asalnya, itu yang lebih baik. Tapi kalau seandainya ada seseorang memakan obat tertentu untuk biar tumbuh lebat alisnya, biar tumbuh lebat bulu matanya, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau dia tinggalkan seperti adanya, maka itu tentu itu lebih baik. Wallahu taala alam. Nah, Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita melanjut pertanyaannya lagi Ustadz. Iya, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jadi sependek apa wanita boleh memotong rambutnya? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita hanya boleh memotong rambutnya sampai sebatas bahu, tidak boleh di atas bahu. Jazakumullahu khairan. Ya, jadi kalau khairan, boleh seorang wanita memendekkan rambutnya. Tidak ada batasannya. Yang penting tidak menyerupai laki-laki. Yang penting tidak menyerupai laki-laki. Maka boleh dia pendekkan. Ya, maka tidak ada batasannya sebetulnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, jika seorang perempuan merawat diri dengan produk-produk perawatan kulit yang mahal atau melakukan perawatan di klinik kecantikan yang mahal, tetapi dia mampu, apakah ini termasuk berlebih-lebihan dalam berhias? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Ya, tentu ya dilihat ya, kadang-kadang mahal karena kualitasnya bagus ya, ini tidak dikatakan berlebihan. Ya, kadang fasilitas yang mahal itu fasilitas yang dikasihkan itu lebih, maka ini tidak termasuk berlebih-lebihan di dalam berhias. Yang dimasukkan dalam berlebih-lebihan dalam berhias itu adalah seseorang yang seharusnya tidak perlu dia pakai, ya seharusnya dia cukup dengan segini saja dia lebihkan. Contoh misalnya dia memakai gelang emas, ya seharusnya cukup dia pakai 1 atau 2, dia pakai misalnya 10 sampai 20, maka ini berlebih-lebihan dalam berhias. Ya, pakai anting mungkin sampai berbanyak sekali, maka ini berlebih-lebihan. Ya, maka itu yang dimaksudkan berlebihan dalam berhias. Adapun pergi ke tempat perawatan yang agak lebih mahal dan dia memberikan pelayanan yang lebih bagus, maka insya Allah ini tidak masuk dalam kategori berlebih-lebihan di dalam berhias. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika seorang perempuan, izin bertanya Ustadz, semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Terkait wewangian, bagaimana hukumnya dengan pewangi laundry atau pengharum pakaian yang digunakan pada saat mencuci atau menyetrika pakaian? Apakah diperbolehkan atau tidak Ustadz? Jazakumullahu khairan.
Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka itu tidak termasuk dari tip ya, tidak dimasuk dengan itar ya, pewangi pakaian ya, apa seperti rapika dan semisalnya, itu tidak masuk dari kata tip ya, kata tip. Maka insya Allah tidak mengapa ya, tidak mengapa ketika dia menyetrika baju ya, dia memakai wangi-wangian tersebut ya. Tetapi ya kalau seandainya wangi-wangian tersebut misalnya ketika dia pakai itu baunya semerbak, dicium oleh banyak orang, maka afdalnya ditinggalkan. Ya, tetapi kalau seandainya tidak semerbak, ya wangi bajunya tapi tidak dicium oleh orang lain, tidak keciuman sama orang lain, maka tidak mengapa, karena itu bukan itu yang dimaksudkan itar. Ya wangi-wangian, maksudnya ini parfum, minyak wangi, itu yang dimaksudkan. Adapun masalah ya wangi-wangian di baju ketika menyetrika, maka ini tidak termasuk, atau ketika mencuci memasukkan pewangi, maka ini tidak termasuk dalam hal-hal ini. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Iya, silakan. Mungkin sampai jam 9:30 ya. Nah, Ustadz. Iya. Satu pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana? Iya, pertanyaan terakhir ini. Nah, Iya, pertanyaan silakan. Nah, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah boleh seseorang memutihkan giginya dikarenakan giginya sudah mulai kuning seiring bertambahnya usia? Jazakumullahu khairan. Dan apakah juga, boleh Ustadz, apa tadi? Pertanyaan apakah boleh? Apakah boleh seseorang memutihkan giginya, Ustadz? Dikarenakan giginya sudah mulai kuning. Kemudian, Ya. apakah boleh kita menggunakan gigi palsu karena gigi kita ini ompong, Ustadz? Iya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, memutihkan gigi yang kuning itu boleh. Ya, karena gigi kuning itu merupakan aib. Maka boleh dikembalikan seperti awal putih. Ya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa seorang memutihkan gigi yang kuning. Karena gigi yang kuning itu aib ya di masyarakat ya. Ketemu orang senyum kuning dan seterusnya. Maka ya tidak ada masalah dia putihkan. Dan harus dia putihkan ya. Kalau dia punya uang, punya pemacam, maka sehingga penampilannya bagus. Kemudian yang kedua adalah tentang memakai gigi palsu. Maka orang yang ompong pakai gigi palsu tidak mengapa. Ya boleh seorang pakai gigi palsu karena ada keperluan. Seperti giginya patah, giginya ompong, maka tidak mengapa. Dan ini tidak dilarang memakai gigi palsu semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir ya Ustadz. Nah, mohon maaf untuk semua pertanyaan yang banyak masuk yang belum terbaca. Mudah-mudahan kita bisa lanjut nanti pertemuan selanjutnya, insyaallah ta'ala. Kemudian kita masuk di sesi penutupan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang sudah disampaikan Ustadz pada malam hari ini, atas semua jawaban-jawaban yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita banyak mengambil faidah dari apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini dan bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari agar kita terhindar dari dosa-dosa yang tanpa kita sadari saat kita berhias keluar rumah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ini menjadi amal soleh Ustadz dan pemberat timbangan Ustadz di yaumul qiyamah nanti. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna kepada para jamaah, ummahat dan akhwat yang malam hari ini sudah berhadir di kajian kita rutin pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu, kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyajian halakoh kajian kita pada malam hari ini. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup halakoh kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.